Oke, buat soal yang ini, jadi contoh soal yang pertama di sini, sebuah pemancar FM diimplementasikan dalam bentuk gambar seperti ini. Jadi di sini ada MT atau sinyal informasi masuk ke NBFM. NBFM itu adalah narrow band FM. Kemudian nanti masuk ke frekuensi multiplier, di sini ada osilator, nanti masuk ke band pass filter. Nanti akan dapat adalah sinyal FM-nya. Nah, perlu di sini teman-teman garis bawahi juga, sinyal modulasi atau sinyal pemodulasi MT memiliki bandwidth 10 kHz. Ya, pada bagian NBFM, frekuensi pembawa adalah 110 kHz dan deviasi rasionya adalah 0,05. Keluaran akhir XT adalah wideband FM. Jadi keluaran di sini adalah FM tapi bentuknya wideband ya. Kemudian dengan frekuensi pembawa pada 100 MHz dan deviasi rasionya adalah 20. Jadi kalau saya detailin, jadi di input sini, sinyal pemodulasi MT, ini MT itu bandwidth-nya 10 kHz atau kalau teman-teman di persamaan itu adalah FM. FM-nya adalah 10 kHz. Ya. FM-nya adalah 10 kHz di sini. Kemudian pada bagian NBFM, narrowband FM, itu frekuensi pembawanya adalah 110 kHz atau FC-nya adalah 110 kHz. Dengan deviasi rasio adalah 0,05 atau delta ya. Deviasi rasio itu delta F. Itu adalah 0,05. Kemudian keluarannya di XT sini itu adalah bentuk FM, tapi FM wideband dengan frekuensi pembawanya atau frekuensi carrier-nya adalah sebesar 100 MHz. Ya, kira-kira gitu. Nah, pertanyaannya adalah tentukan faktor pengalih Cn ini. Ya, faktor pengalih Cn. Nah, N ini maksudnya gimana? N ini adalah nilai D2 dibanding dengan D1. Nah, D2 banding D1 itu apa? Ini juga nggak ini banget ya. Kita lihat. D2 banding D1 itu apa? Nah, di sini saya udah bikin pembahasannya, nanti saya share ya. Pembahasan mana ya? Oke, D1 dan D2 itu adalah deviasi. Jadi tadi D1 dan D2 itu adalah deviasi rasio perbandingan. Jadi ini disebut dengan D1 ya. Di sini D1-nya di sini ya. Tadi di NBFM ini D1 ini sama dengan 0,05 deviasi. Kemudian ini deviasi rasionya disebut dengan D2. Jadi faktor pengalih itu adalah perbandingan dari deviasi rasio antara output dengan di inputnya, kira-kira gitu. Nah, D2-nya ini nilainya adalah tadi 20 ya. Jadi N-nya adalah nilainya apa bagi apa? D2 bagi D1. Ya, N2 sama dengan D2 bagi D1. N2-nya berapa? Berapa D2-nya Umam? 20.000. 20 dibagi 0,5. Oke, bagi 0,0 ya, 0,5. Nah, saya nggak tahu ini berapa nih, nanti teman-teman hitung. Nah, itu adalah N-nya. Gitu. Itu untuk cara mencari faktor pengalihnya. Jadi rumusnya adalah N sama dengan D2 per D1. Kemudian soal yang kedua, pertanyaan yang kedua, frekuensi pada lokal osilator. Nah, di lokal osilator di sini itu akan ada dua frekuensi. Ya, perkiraannya ada dua frekuensi yang digunakan. Yang pertama adalah frekuensi carrier pada keluaran di sini. Jadi akan ada frekuensi yang di sini dan ada frekuensi yang masuk yang dari osilatornya. Jadi dia nanya frekuensi osilatornya berapa? FLO ya, ini FLO yang ini. Frekuensi carrier pada keluaran frekuensi multiply. Oh, sorry. Oh, di sini sih. Di sini. Nanti ini beda lagi. Jadi ada frekuensi input
Inputnya ada dua, ada dari keluaran frekuensi multiplier, ada input dari osilator. Kalau dari osilator, kita bilangnya itu adalah FLC atau FLO. Tapi kita nggak tahu berapa besarnya FLO ini. Nah, kalau output dari frekuensi multiplier, itu kita bisa tahu. Nah, kita tahunya dari mana? Kita tahunya dari NBFM. Di NBFM, frekuensi carrier-nya, jadi frekuensi yang masuk ke sini, itu dipengaruhi oleh frekuensi carrier dari NBFM. NBFM frekuensi carrier-nya adalah 110 kHz. Kemudian kalau frekuensi masuk ke frekuensi multiplier, nama juga frekuensi multiplier ya, akan dikalikan dengan besarnya frekuensi si NBFM. Jadi kalau di sini N-nya tadi ternyata teman-teman udah dapat nih 20 dibagi 0,05 berapa ya? Saya nggak ada kalkulator. Berapa ya? 400. Berapa? 400. Oke, 400 ya. Oke, 400. Nah, N-nya di sini 400 dikali dengan FC. FC yang pertama, yaitu yang 110 kHz. Ini adalah frekuensi output dari frekuensi multiplier. Ini yang frekuensi yang pertama. Frekuensi yang kedua itu adalah frekuensi dari lokal osilator. Cara menghitungnya adalah frekuensi lokal osilator adalah frekuensi carrier yang kedua plus minus N kali FC. Maksudnya gimana? Kan di sini ada FC2 nih. Jadi nanti ada dua frekuensi. FC2-nya adalah 100 MHz plus NFC, berarti 110, ya inilah ya, NFC ini. Yang ini NFC yang ini. Yang satu lagi 100 MHz dikurangi NFC. Oke. Nah, itu untuk yang menjawab yang nomor 2. Jadi ntar silakan teman-teman selesaikan ya. Ini caranya seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menghitung bandwidth-nya? Nah, nanti ini saya potong, nanti saya bahas ya. Bagaimana menghitung bandwidth-nya? Nah, kita lanjut dulu ke sini. Karena bandwidth ada di materi yang satu lagi yang demodulasi. Nanti sekalian. Nah, soal yang nomor 2, di sini sinyal pembawa CT itu dimodulasi oleh sinyal FM dengan sinyal singleton MT. Jadi MT ini adalah sinyal informasinya. Kemudian dengan sensitivitas KF yang digunakan adalah 50 kHz. Nah, tadi pertanyaannya adalah FM. Nah, kalau teman-teman ada soal seperti ini, kemudian ditanya, tulis persamaan lengkap sinyal FM yang terbentuk. Teman-teman harus cari persamaan FM. Nih, persamaan FM. Tapi yang dasarnya. Kalau yang ini kan belum dasar ya, mana ya? Nah, yang ini kan, kalau yang ini kan frekuensi sudah jadi ya. Jadi ini MT-nya udah digabung, CT-nya juga udah digabung. Nah, yang mana yang MT sama CT yang belum dikali? Nah, kira-kira yang ini. Yang ini. Nah, ini. ST sama dengan AC cos 2 VFCT plus 2 VKF integral MT. Jadi nanti sinyal informasinya si MT ini dimasukin sebentar. MT ini dimasukin ke, nah ini dimasukin ke persamaan ini, di mana integral antara 0 dan 1. AC-nya dari mana? AC itu yang ini. Kemudian 2 VFCT, FC-nya yang ini, 5000. Nah ini udah VFCT kan ya. Nah MT-nya dimasukin persamaan ini. Nanti dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, hasil seperti ini, itu sama sebenarnya dengan hasil yang ini. Makanya tadi saya bilang, kalau persamaan dasarnya tuh yang ini. Setelah dimasukin MT dan lain-lain, final persamaan sinyal FM, bentuknya, finalnya adalah yang ini. Nah, yang ini nih. Nah, kalau ini saya samain sama yang ini, kira-kira bentuknya sama nggak antara ST yang ini sama ST yang itu? Sama nggak bentuknya kira-kira menurut teman-teman? Sama, Bu. Sama ya. Nah, karena sama, ini konsepnya sama dengan kemarin kita ngerjain modulasi AM, persis sama. Dari sini kita bisa tahu
berapa nilai frekuensi. Jadi kalau kita tahu ini adalah sinyal modulasi FM-nya, ini ya sinyal modulasi FM-nya, yang diekuivalensi dengan persamaan umumnya, dari sini kita bisa tahu beberapa komponen. Pertama kita bisa tahu AC-nya. AC-nya sama dengan 8, karena di soal juga 8. Kemudian FC, kita tahu di sini FC-nya adalah 5000. Kemudian di sini kita tahu nilai beta. Beta itu apa tadi ya? Aduh. Beta kalau di FM tadi apa? Indeks modulasi, Bu. Ya, beta adalah indeks modulasi. Berapa indeks modulasinya untuk persamaan yang ini berarti betanya? 0,5. Ya, 0,5. 0,5. Ya, betul. Betanya adalah 0,5. Jadi kalau ditanya indeks modulasi, tapi kita sudah tahu persamaannya, kita tinggal lihat persamaannya. Ada nggak ya yang nunjukin dia indeks modulasinya? Oh, ternyata ada. Di sini beta, di sini beta. Jadi beta sama dengan 0,5. Dan satu komponen lagi itu adalah FM. Kira-kira kalau ada persamaan ini, FM-nya berapa? Iya, 200. 200 Hz ya. Nah, itu kenapa teman-teman perlu tahu mana persamaan umumnya si FM sama PM tadi ya. Umum yang sudah jadi ya. Umum yang sudah jadi itu bentuk yang ini untuk yang FM, kemudian yang PM itu bentuk umumnya adalah yang ini. Bentuk umum ya, sekali lagi bentuk umum. Kalau bentuk dasar dari awal ya yang ini gitu, yang proses nonlinear ini gitu. Tapi itu biasanya jarang lah, kecuali kondisi seperti ini, perhitungan seperti ini. Nah, jadi dari pertanyaan pertama, itu sudah bentuk persamaan lengkap sinyal FM yang terbentuk sudah yang ini. Kemudian tentukan indeks modulasi. Berapa tadi indeks modulasinya? 0,5. Nah, pertanyaan yang ketiga, gambarkan spektrum sinyal FM tersebut. Nah, ini FM-nya narrowband apa wideband? Narrowband, Bu. Ya, FM-nya adalah FM narrowband. Yang bingung? Ada yang bingung kenapa narrowband? Nggak ada ya? Berarti ngerti semua ya. Jadi kenapa dia FM narrowband? Itu karena nilai betanya ini adalah beta yang kategorinya kurang dari 1. Berarti masuk dalam kategori FM narrowband. Kalau FM narrowband berarti bentuk spektrumnya yang banyak atau yang cuma 3 itu? Yang 3, Bu. Ya, Yang 3, Ibu. bentuknya yang 3. Di mana di sini adalah FC, di sini FC min FM, di sini adalah FC, FC min FM. FC plus FM, yang ini FC min FM. FC-nya ada nggak? 500. 5.000. 5.000. FC-nya 5.000. Oh, salah. FC-nya 5.000, FM-nya 200. Berarti ada ya dua komponen itu? Ya, ada. Tinggal nanti teman-teman, saya belum jelasin soal buat tinggi besarnya ini ya. Nanti dulu deh, yang penting ini dulu. Oke ya, jadi indeks modulasi sudah, spektrum sudah, hitung pula bandwidth-nya. Nah, nanti kita skip dulu yang bandwidth, kita kerjain dulu yang lain. Nah, soal selanjutnya, mana soal selanjutnya hilang? Nah, hilang. Kita bahas soal ini. Nah, satu lagi soal terkait yang tadi. Nah, sebuah sinyal modulasi sudut. Dia bilangnya modulasi sudut. Modulasi sudut bisa dua kemungkinan, bisa FM, bisa PM, tapi konsepnya sama. Ya, bentuknya sama. Anggaplah teman-teman menganggap ini sebagai bentuk yang gampang aja lah Bu lah, yang FM, kira-kira gitu. FM berarti teman-teman akan berasumsi bahwa persamaannya bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Kanan sama kiri bentuknya sama apa beda? Sama, Bu. Sama ya. Oke. Apa hal pertama yang bisa dari 3 pertanyaan ini? Frekuensi sesaat, indeks modulasi, sama bandwidth Carson. Dari 3 pertanyaan ini mana yang bisa kita jawab duluan?
Modulasi Ya, berapa indeks modulasinya, Cak? 20. Ya, indeks modulasinya 20. Kalau indeks modulasinya 20, FM apa ya? Wideband. Oke. Wideband. Sip, berarti kalau seperti ini bisa ya. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana cara menghitung frekuensi sesaat? Aduh, Bu, ini frekuensi sesaat ngitungnya yang tadi ya, Bu, ya, pakai integral-integral gitu. Nah, ini frekuensi sesaat, rumusnya ini bisa dua. Bisa teman-teman pakai ngitung yang pakai integral-integral tadi ya, yang ini. FIT sama dengan FIT 1/2V, DI, DT, dan lain-lain. Atau mau pakai yang sudah jadinya juga boleh. Nah, kita pakai yang sudah jadinya dulu deh, biar gampang ya. Biasanya kalau dari yang susah, udah ngantuk duluan. Kita pakai yang gampang dulu. Frekuensi sesaat pada sinyal FM, kita hitung pakai yang ini, pakai yang gampang dulu, pakai rumus yang ini, di mana rumusnya seperti ini. Ada semua nggak ya? Kita lihat. FC-nya ada nggak? Ada, Bu. Berapa FC-nya? 10⁻8. Sip, 10⁻8. Kemudian ditanya lagi FM-nya. FM-nya ada nggak? 100, Bu. 10⁻4 kali. Ya 10/4. 10⁻4. FM-nya 10⁻4. Ada ya, FC ada, FM ada. Lah ini Kak, AM nggak ada, Bu. KF juga nggak ada. Terus KF kali AM katanya jadi delta F. Delta F juga nggak ada. Gimana dong, Bu? Pusing nih, Bu, delta F kan nemu. Kita lihat di PPT. Delta F itu rumusnya apa? Delta F. Nah, dari indeks modulasi, beta sama dengan delta F. Yang ini nih, rumus yang ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini. Nah, beta sama dengan delta F per FM. Dari sini kita bisa ngitung delta F-nya nggak kira-kira? Bisa. Bisa ya. Gimana caranya? 20 beta dikali FM. Ya, beta dikali FM. Berarti delta F adalah beta dikali FM. Betanya tadi 20, FM-nya adalah 10⁻4. Berarti jadi 2 kali 10⁻5. Ya, kira-kira gitu. Ya, Bisa ngitungnya nggak jadinya? bisa. Harusnya bisa. Ya, itu cara gampangnya. Cara yang tadi yang kelihatannya pusing, sebenarnya juga gampang sih. Karena belum tahu aja jadi terlihat pusing. Nah, cara yang satu lagi itu pakai yang ini, di mana FIT ini sama dengan 1/2V. Nah, ini 1/2V. Yang ini ya. 1/2V D theta I T per DT. Pertanyaannya, theta I itu apaan? Makhluk apakah theta IT? Nah, kalau theta IT di sini, nah, theta IT itu adalah yang di dalam, yang ini nih. Kalau di persamaan tuh yang ini theta IT. Nah, ini adalah theta IT. Yang nono, yang di dalam kurung itu adalah theta IT. Berarti kalau seperti ini kondisinya, berarti 1/2V d theta dt, theta IT-nya adalah yang atas 2V kali 10⁻8 T plus 20 cos 2V 10⁻4 T. Nah, bisa nuruninnya nggak? Kalkulus nih, kalkulus. Mana yang kalkulusnya An? Oke, ini. Nah, oke. Kita coba turunin ya. Nah, karena di sini ada komponen angka dan ada komponen cos. Angka kalau diturunin hasilnya tetap angka atau jadi berubah? Tetap, Bu. Tetap. 2V kali 10⁻8.
ditambah, nah ini 20 cos 2V 10 pangkat 4. Cos turunannya apa ya? Ada yang ingat? Lupa. Saya udah pernah ngajarin di kelas ini apa di kelas mana ya? Saya suka lupa. Kadang ini ya. Sin, cos, min sin, min cos. Nih, buat yang suka lupa, ini harusnya buat yang lupa nih ya. Jadi sin cos. Nah, ini kalau ke bawah ini namanya turunan. Namanya juga turun. Itu namanya turunan. Kalau ke atas ini namanya integral. Jadi kalau ditanya turunannya sin, cos. Turunannya cos, min sin. Turunannya min sin, min cos. Ya. Kalau dibalik integral cos. Naik ke atas kalau integral. Jadi yang atas, yang kiri ini integral ya. Naik ke atas tuh integral. Yang ini turunan. Integral cos sin. Integral min sin cos. Integral min cos min sin. Integral sin apa? Apa kira-kira integral sin? Muter lagi balik ke sini. Min cos. Nah, itu. Begitu juga kalau ditanya turunannya min cos, jadi sin. Gitu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, 20 cos 2V 10 pangkat 4T. Nah, ini jadi gimana nih? Jadi cos jadi min sin ya. Nah, ini nanti tolong dicek, saya takut salah ya. Jadi setahu saya ini jadi 20 dikali 2, si angka ini pindah ke depan jadi 2V 10 pangkat 4. Cosnya berubah jadi min sin 2V 10 pangkat 4. T. Nah, ini. Kira-kira gitu. Ya, jadi nanti silahkan dicek. Hasilnya harusnya si yang ini sama yang itu harusnya sama. Harusnya sama. Ya, nanti silakan teman-teman coba. Jadi cara menghitung frekuensi sesaat ada yang pakai cara 1, ini cara 1. Cara 2 yang tadi pakai rumus integral yang ini. Oke. Ntar ini kalau udah ini kan udah diturunin nih. Kalau udah diturunin teman-teman tinggal kali 1/2V dikali 2V 10 pangkat 8. Jadi ini dikali ini dikali ini. Jadi ini adalah 10 pangkat 8 ditambah ini dikali ini ya berarti sekitar 20 kali 10 pangkat 4 minusin 2V 10 pangkat 4 T. Ini harus sama ya dengan yang hasil yang ini nanti. Jadi nanti silakan teman-teman coba sendiri. Ya, wajib dicoba. Kalau nggak dicoba nggak bisa. Oke, itu ya. Kira-kira untuk frekuensi sesaat bisa dipahami oleh teman-teman? Insya Allah, Bu. Insya Allah sementara bisa. Harus dicoba. Kalau nggak dicoba pasti nggak bisa. Nah, dari tadi tuh ada muncul banyak pertanyaan adalah Kersen bandwidth atau bandwidth Kersen. Nah, saya cerita dulu. Kalau di AM, ya di AM kemarin, cara menghitung bandwidth itu adalah 2 kali FM. Simple selesai. Nah, kalau di FM, untuk menghitung bandwidth, itu kita kenal istilahnya adalah bandwidth, namanya bandwidth Kersen. Bandwidth Kersen. Maha sih Bu, bandwidth Kersen itu, ini ada di materi kelima, modul yang satu lagi. Nah, di sini ada beberapa, nah ini ngebahas soal bandwidth. Bandwidth Kersen, rumus umumnya adalah seperti ini. Nah, ini rumus umumnya. Nah, 2 kali delta F dikali 2 kali FM. Atau nilai lainnya adalah 2 kali delta F dikali 1 plus 1 per beta. Gitu. Ya, ini lainnya. Ini dari sini ke Nah, ini ya. Ini dari sini ke sini, ini ada prosesnya kenapa jadi gitu. Nah, kan tadi teman-teman tahu ya, bandwidth itu kan 2 delta F plus 2 kali
FM. Misalkan FM-nya mau diganti, kan tadi ada rumus ya. Beta sama dengan delta F per FM. Kalau misalkan delta F ini mau diganti jadi ini, berarti ini dikali 2 dikali beta kali FM. Tambah 2 kali FM. Atau si FM-nya yang mau diganti. Jadi 2 kali delta F ditambah 2 kali berapa nih? Delta F per FM. Nah, ini bisa 2, ada yang ini, ada yang itu. Tapi rumus utamanya adalah yang ini. Kalau teman-teman hafal yang ini atau minimal tahu, ya terserah sih kalau di sheet mah nanti kan ditulis ya. Ya terserah mau ditulis semua boleh, enggak juga apa. Ini mah takutnya teman-teman lupa menulis. Nah yang wajib ditulis itu yang ininya. Dimana bandwidth Carson adalah 2 delta F ditambah 2 kali FM. Ini rumus utamanya. Oke, kita mundur ke sini. Bandwidth Carson dari soal yang nomor 3 ini. Bandwidth Carson tadi bilangnya adalah di mana? Bandwidth Carson itu rumusnya 2 kali delta F ditambah 2 kali FM. Delta F-nya berapa ya? Yang soal tadi. Udah kita hitung tadi. Nih, kita hitung ya tadi. Delta F-nya adalah 2 dikali 10 pangkat 5. Ditambah 2 kali FM. FM-nya mana ya? FM-nya yang ini berarti 10 pangkat 4. Ntar tinggal teman-teman hitung. Gitu. Begitu juga dengan yang persamaan sebelumnya. Hitung pula bandwidth-nya. Nah, ini juga sama rumusnya. Jadi bandwidth Carson itu rumusnya adalah tadi 2 delta F ditambah 2 kali FM. Begitu juga yang ini. Ditanya bandwidth nggak? Nah, ditanya bandwidth juga. Sama ngitungnya. Bandwidth-nya rumusnya gini. Gitu. Jadi kalau ditanya bandwidth FM, teman-teman, fokus saja pada bandwidth Carson. Ya, kalau ditanya bandwidth pada FM, ini ada AM, ada FM. Kalau di AM, ya 2 kali FM saja. Kalau di FM, itu adalah bandwidth Carson. Rumusnya ya 2 delta F ditambah 2 kali FM. Udah aja itu muter-muter di situ. Gitu. Ya, nanti muter-muter di situ ya jawabannya seperti itu. Gitu. Yang penting tahu satu rumus itu saja dulu. Gitu ya. Nah, di modul yang ini, di modul yang kelima ini lebih banyak membahas sebenarnya mengenai proses demodulasi. Nah, proses demodulasi FM itu ada dua caranya ya. Ada yang disebut dengan indirect, ada direct. Nah, ini lebih ke teoritis ya. Jadi saya nggak mau bahas detail. Nanti silakan simak videonya. Ya, tapi yang ingin saya kejar di sini adalah teman-teman, kalau dikasih soal hitungan seperti ini, minimal teman-teman paham bagaimana cara mengerjakannya. Bagaimana kalau harus soal begini, soal begitu, kira-kira gitu. Nah, di mana? Sebentar.